Sahabat Riskonomics, pada video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan mulai mengenali produk-produk asuransi yang biasa kita temui di market. Sebagai tertanggung atau nasabah, kita sering kebingungan karena produk itu sangat banyak macam ragamnya dan bahkan juga dinamakan dengan nama-nama yang berbeda oleh perusahaan asuransi yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita lakukan tinjauan secara umum, secara holistik dengan mencoba mengkategorikan produk-produk itu dengan cara yang lebih terstruktur, sehingga pada saatnya nanti ketika kita memerlukan produk asuransi, kita mengetahui produk yang mana, jenis risiko mana, atau jenis-jenis penutupan apa atau polis apa yang benar-benar kita perlukan dan bisa menyelesaikan masalah kita, sehingga kita juga akan terhindar dari membeli produk atau polis yang tidak perlu, yang sebenarnya kita tidak memberikan tambahan nilai kepada kita. Ada paling tidak 3 cara kita mengkelompokkan produk-produk asuransi agar lebih terstruktur itu. Yang pertama adalah kita bisa kategorikan produk-produk itu berdasarkan objek risikonya. Apakah itu benda, apakah itu manusia. Kita akan lihat lebih detail nanti. Yang kedua, kita bisa juga kategorikan produk-produk itu berdasarkan siapa yang menjadi nasabahnya atau siapa yang menjadi risk owner-nya, pemilik risikonya. Apakah perseorangan ataukah corporate, perusahaan atau organisasi. Dan cara yang ketiga kita mengkategorikan risiko adalah dengan membandingkan risiko atau mengkategorikan risiko berdasarkan nature of risk atau sifat-sifat risiko yang di cover oleh polis atau pertanggungan tersebut. Jadi kita akan mulai dulu dengan melihat kategori risiko ini dari objek risikonya. Kalau kita lihat dari objek risikonya, objek risiko ini ada 3 kemungkinannya. Yang pertama adalah manusia atau person, gitu ya. Yang kedua adalah benda, non manusia. Nah, benda ini selanjutnya kita bisa bagi 2 lagi, yaitu tangible asset atau benda yang fisik, gitu ya, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera kita, dan aset yang intangible, yang tidak terlihat, yang non fisik, gitu ya. Jadi risk object itu kita bagi 3, person, tangible asset, dan intangible asset. Nah, di bawah untuk tangible asset, property atau benda yang kita bisa rasakan kehadirannya, bisa kita dengan panca indera kita, ada berbagai produk asuransi yang mungkin diperlukan, seperti asuransi terhadap kebakaran atau kita sebut juga sebagai property insurance, asuransi engineering, rekayasa, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail pada sesi berikutnya. Ada asuransi yang terkait dengan transportasi, gitu ya. Kemudian ada lain-lain, miscellaneous. Intangible asset, aset yang tidak bisa dilihat, dirasakan secara fisik ini, produk-produk asuransinya bisa kita split, kita pilih menjadi 2 bagian. Yang pertama kita sebut sebagai casualty, gitu ya. Yang kedua kita sebut sebagai credit and surety. Di bawah kelompok casualty ada motor dan third party liability, ada liability, ada financial line. Di bawah credit and surety ada surety bond, ada trade credit, dan ada financial guarantee. Sementara itu, untuk objek risiko yang kategori ketiga, yaitu person atau manusia, maka ada produk-produk yang terkait dengan accident, dengan health atau kesehatan, dan produk-produk yang terkait dengan life atau family. Itu cara yang pertama berdasarkan risk object. Cara kita yang kedua mengkategorikan insurance product adalah berdasarkan risk owner, yaitu personal atau commercial atau organization. Sementara jenis produknya ya bisa dikatakan sama dengan berdasarkan risk object tadi. Hanya saja polisnya akan dibuat berbeda, tentu juga kebutuhan penutupannya, skalanya juga akan berbeda.